Halo semuanya, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang notasi dan nilai fungsi. Nah, seperti apa itu? Suatu fungsi atau pemetaan dapat dinyatakan dengan notasi seperti berikut. Ada F, kemudian titik 2, A, tanda panah, B. Nah, ini dibaca suatu fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, contohnya terdapat notasi fungsi seperti ini. Fungsi F memetakan X ke X tambah 2, di mana X ini adalah anggota dari himpunan yang akan dipetakan. Kemudian X tambah 2 adalah cara himpunan tersebut dipetakan. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya kita memiliki X sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan mencari pemetaan dari 1 ini dengan cara X tambah 2. Atau bisa kita tulis seperti ini. Fungsi F memetakan 1 ke 1 tambah 2. X ini, karena X ini sama dengan 1, maka kita bisa ganti X ini dengan 1. Jadinya 1 tambah 2. Hasilnya adalah 3. Atau pemetaan dari 1 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita memiliki X sama dengan 2. Jadi fungsi F memetakan 2 ke 2 tambah 2. Hasilnya adalah 4. Atau pemetaan dari 2 adalah 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian notasi fungsi ini bisa kita tulis dalam bentuk rumus fungsi. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan x tambah 2. Nah, sebenarnya fx sama dengan x tambah 2 ini artinya sama dengan fungsi f memetakan x ke x tambah 2. Hanya penulisannya saja yang berbeda. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini kita akan membahas beberapa contoh soal terkait notasi dan nilai fungsi. Nah, yang pertama diketahui sebuah fungsi f memetakan x ke 2x tambah 3 dan domainnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Tentukanlah rumus fungsinya, kemudian hasil pemetaan dan ringnya, dan selanjutnya pembuat nol fungsi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, rumus fungsinya dulu ya. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan, ini kita tinggal tulis ulang, 2x tambah 3. Nah, selesai. Seperti itu rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hasil pemetaan? Di sini kita sudah memiliki domain. Ini domainnya ya. Sekarang kita tinggal membuat tabelnya saja. Yang B, kemudian ini X, kita memiliki X negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Selanjutnya di sini Fx. Fx di sini kita akan mencari dengan cara 2x tambah 3. Kita cari satu persatu ya, mulai dari X sama dengan negatif 2. Kita cari dari X sama dengan negatif 2. Kemudian kita ganti fx di sini dengan negatif 2. Dengan rumus ini ya, karena ini diganti dengan negatif 2, maka ini juga kita ganti dengan negatif 2. Sehingga di sini f negatif 2 sama dengan 2 kali negatif 2 tambah 3. Ini ya, 2 kali negatif 2 tambah 3. Hasilnya adalah negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya jika X sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1 tambah 3, sama dengan negatif 2 tambah 3. Hasilnya adalah 1. Nah, lanjut, jika X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 2 kali 0 tambah 3, sama dengan 0 tambah 3. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 2 kali 1 tambah 3, sama dengan 2 tambah 3. Hasilnya adalah 5. Nah, kemudian jika X sama dengan 2 ya, maka F2 sama dengan 2 kali 2 tambah 3, sama dengan 4 tambah 3. Hasilnya adalah 7. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tinggal tulis di sini satu persatu ya. Negatif 1, kemudian ini 1, ini
3, selanjutnya 5, dan 7. Nah, inilah hasil pemetaan dari fungsi ini dengan domainnya ini. Nah, bagaimana dengan ringnya? Ringnya tinggal kita tulis ulang kembali hasil pemetaan yang sudah kita peroleh. Ring, ingat ya, ringnya itu berupa himpunan. Ini tinggal kita tulis ulang. Negatif 1, 1, 3, 5, 7. Nah, itulah ringnya. Kemudian ada pembuat nol fungsi. Apa sih pembuat nol fungsi? Nah, maksudnya di sini adalah berapa sih nilai x agar fx-nya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, 2x tambah 3 ini kita buat dalam bentuk sama dengan 0, sehingga kita bisa memperoleh nilai x. Nah, kita buat di sini yang C ya, fx sama dengan 2x tambah 3. Atau tadi misalnya kita buat 2x tambah 3 ini sama dengan 0. Atau bisa kita buat di sini sama dengan 0. Kemudian 2x sama dengan, ini menjadi negatif 3. Sama-sama kurang 3 ya. Sehingga x sama dengan negatif 3 per 2. Nah, jadi di sini pembuat nol fungsinya adalah negatif 3 per 2. Atau ketika nilai x sama dengan negatif 3 per 2, maka fx-nya di sini adalah 0 ya, 0 nilainya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi yang tadi akan kita buat dalam koordinat kartesius. Kita buat di sini ya. Nah, pertama kita buat dulu tabel yang seperti tadi. Yang seperti ini ya. Domainnya ya tentunya sama. Kita buat dalam bentuk tabel, ada x. Kemudian di sini domainnya negatif 2. Selanjutnya negatif 1. Ada 0, 1, 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kan fx, atau bisa kita tulis dengan y. X di sini y. Kemudian y-nya adalah, nah ini, negatif 1, 1, 3, 5, 7. Jadi di sini negatif 1, 1, 3, 5, 7. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, karena dalam koordinat kartesius berarti kita membuat titik koordinat. Titik koordinat, kalian ingat lagi, titik koordinat kan berupa x, y. Jadi ini bisa kita buat x, y. Kemudian ini juga sama, negatif 2, negatif 1. Ini juga negatif 1,1, 0,3, 1,5, 2,7. Nah, seperti itu. Selanjutnya sekarang kita membuat semua titik koordinat ini ke dalam bidang kartesius. Yang pertama negatif 2, negatif 1. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Jadi di sini ya. Kemudian negatif 1,1. X-nya negatif 1, Y-nya 1. Kemudian 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. 1,5, x-nya 1, y-nya 5. 2,7, x-nya 2, y-nya 7. Nah, benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi tempatnya di sini. Selanjutnya, titik-titik ini kalian hubungkan. Dihubungkan. Nanti kalian menghubungkannya dengan penggaris ya, agar lebih bagus hasilnya. Tanda panah. Nah, tanda panah ini artinya dan seterusnya. Atau jika domainnya ini diperpanjang lagi, diperpanjang kanan maupun di kiri, maka titik-titik yang diperoleh akan berada di garis ini juga. Dan seterusnya ya artinya. Nah, seperti itu jika dibuat dalam koordinat kartesius. Nah, selanjutnya ke contoh soal yang kedua. Di sini ada rumus fungsi f memetakan x ke x kuadrat tambah x kurang 2. Nah, di sini kita sekarang bertemu dengan fungsi kuadrat ya. Nah, sebenarnya fungsi kuadrat ini akan kalian peroleh di kelas 9 nanti. Namun di sini kita akan membahas sedikit saja tentang fungsi kuadrat. Kita akan mencari rumus fungsinya, kemudian hasil pemetaan, dan pembuat nol fungsinya juga. Di mana domainnya adalah x, di mana x lebih dari negatif 4, dan x kurang dari
sama dengan 3. X anggota bilangan real. Nah, sekarang kita ke yang pertama dulu. Kita akan mencari rumus fungsinya. Nah, sama seperti tadi caranya. Di sini kita buat f(x) sama dengan, ini tinggal kita tulis ulang. X kuadrat tambah X kurang 2. Selesai, seperti itu rumus fungsinya. Sama kan seperti tadi? Nah, kemudian pemetaannya sama juga seperti tadi. Kita sudah punya domainnya di sini. Nah, kita cari dulu domainnya ya. X di mana X lebih dari negatif 4. Berarti mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 ikut ya, karena ini ada sama dengan 3. Nah, itu domainnya. Kemudian kita buat dalam bentuk tabel lagi. Ada X. Kemudian di sini negatif 3. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini fx ya. Kembali kita akan mencari nilai fx ini satu persatu. Mulai dari x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. Berapa fx-nya? Atau kita ganti x-nya dengan negatif 3. Dengan rumus fungsi ini ya, x kuadrat tambah x kurang 2. Maka f negatif 3 sama dengan x kuadrat berarti negatif 3 kuadrat tambah x berarti tambah negatif 3 kurang 2. Ya, kurang 2. Sama dengan 9 kurang 3 kurang 2. Hasilnya adalah 4 ya. Nah, selanjutnya X sama dengan negatif 2. Maka F negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat tambah negatif 2 kurang 2. Hasilnya adalah 4 kurang 2 kurang 2. Sama dengan 0 ya. Kemudian jika X sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat tambah negatif 1 kurang 2. Hasilnya adalah 1 kurang 1 kurang 2 sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana jika X sama dengan 0? Maka F0 sama dengan 0 kuadrat tambah 0 kurang 2 sama dengan 2. Negatif 2 ya. Negatif 2. Berulang lagi ya. Nah, kemudian X sama dengan 1. Maka F1 sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kurang 2. Hasilnya adalah 1 tambah 1 kurang 2 sama dengan 0. Nah, berulang lagi ya. Sebenarnya kita tidak perlu mencari selanjutnya lagi karena di sini kita sudah bertemu bilangan yang berulang. Negatif 2 di sini, kemudian kita mendapatkan nilai negatif 2 lagi. Nah, selanjutnya di atas negatif 2 kan ada 0. Nah, setelah negatif 2 ini maka akan kembali 0. Nah, selanjutnya sini 0, ini 4. Nah, selanjutnya kita pasti memperoleh nilai 4 jika X-nya sama dengan 2. Atau kita coba saja ya. Jika X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kurang 2. Hasilnya adalah 4 tambah 2 kurang 2 sama dengan 4. 4 kan sama hasilnya. Kemudian jika X-nya 3. X sama dengan 3. Maka F3 sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kurang 2. Sama dengan 9 tambah 3 kurang 2. Hasilnya adalah 10. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal menulis kembali. Di sini 4, 0, negatif 2, negatif 2, 0, 4, 10. Nah, di sini kalian bisa lihat setelah negatif 2, negatif 2. Berarti ada pengulangan. Nah, selanjutnya setelah negatif 2 ini pasti 0. Kemudian setelah 0 pasti 4. Nah, seandainya di sini ada negatif 4, maka fx-nya pasti 10. Sama dengan ini, 10. Nah, seperti itu kalau fungsi kuadrat ya. Nah, selanjutnya akan lebih kalian pelajari lagi di kelas 9. Kemudian kita akan mencari pembuat nol fungsinya. Nah, caranya sama seperti tadi. Berapa sih nilai X agar fx-nya sama dengan 0? Nah, kalau tadi kita mencarinya dengan membuat
fx sama dengan 0. Kalau sekarang, coba sekarang kita perhatikan di tabel ini. Jika ada fx-nya sudah sama dengan 0, berarti nilai x-nya ya lihat di atasnya. Sekarang kita lihat di sini ternyata fx-nya ada yang sama dengan 0. Berarti nilai x-nya ya tinggal kita lihat di sini. Nilai fx-nya adalah negatif 2 dan 1. Sehingga pembuat 0 fungsinya adalah negatif 2 dan 1. Kita tidak perlu menghitung lagi ya, karena di sini sudah terlihat bahwa di sini ada fx-nya sama dengan 0. Jadi pembuat 0 fungsinya adalah negatif 2, kemudian yang ini pasangannya 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, soalnya seperti ini. Diketahui fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 3x tambah 4. Nah, kalau tadi diketahui notasi fungsinya, sekarang diketahui rumus fungsinya. Yang ditanyakan adalah notasi fungsinya. Nah, caranya adalah ya tinggal diubah ini dalam bentuk fungsi f memetakan x ke, ini yang ditulis ulang, 3x tambah 4. Sama saja sebenarnya ya. Tinggal penulisannya saja, ingat kalian ikuti aturan. Kalau di sini rumusnya ini berupa fx sama dengan, ada tanda sama dengannya. Kalau dalam notasi ya ada tanda ini dipetakan. Ini dipetakan ke ya. Nah, seperti itu. Kemudian bayangan. Bayangan dari 2 dan negatif 2. Nah, apa sih yang dimaksud bayangan? Nah, mencari bayangan sama artinya kalian dengan mencari pemetaan. Berarti di sini kita mencari pemetaan dari 2 dan negatif 2. Nah, seperti itu. Pertama kita memiliki rumus fungsi ini ya. Fx sama dengan 3x tambah 4. Kita akan mencari bayangan dari 2 atau pemetaan dari 2. Berarti kita bisa tulis dengan x sama dengan 2, maka f2 atau pemetaan dari 2 adalah kita ganti x-nya dengan 2. Berarti 3 kali 2 tambah 4 sama dengan 6 tambah 4. Hasilnya adalah 10. Jadi bayangan dari 2 atau pemetaan dari 2 adalah 10. Nah, selanjutnya bayangan dari negatif 2 atau x sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan kita ganti x-nya dengan negatif 2. 3 kali negatif 2 tambah 4 sama dengan negatif 6 tambah 4. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, ternyata bayangan dari negatif 2 atau pemetaan dari negatif 2 adalah negatif 2 juga ya. Nah, seperti itu mencari bayangan. Bayangan sama dengan mencari pemetaan juga ya. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang keempat? Diketahui fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 3x tambah 5. Tentukanlah. Nah, lagi sekarang kita menentukan notasi fungsinya. Jadi di sini notasi fungsinya bisa kita tulis fungsi f memetakan x ke, ditulis ulang lagi, 3x tambah 5. Selesai. Jadi notasi fungsinya seperti ini. Fungsi f memetakan x ke 3x tambah 5. Nah, kemudian yang B, jika fx sama dengan 20, berapakah nilai x? Nah, ini model soal yang baru ya. Bagaimana caranya? Kita sekarang memiliki fx sama dengan 3x tambah 5. Kita tulis dulu. Fx sama dengan 3x tambah 5. Kemudian kita juga memiliki fx sama dengan 20. Fx sama dengan 20. Nah, artinya di sini kan sama-sama fx, berarti 3x tambah 5 ini nilainya sama dengan 20. Bisa kita buat seperti itu. Nah, kita tulis lagi 3x tambah 5, jadi nilainya sama dengan 20. Kemudian kita akan mencari x. 3x sama dengan kedua ruas dikurangi 5 ya. Sama 20 kurang 5. Berarti di sini 3x sama dengan 15, kemudian x sama dengan 15 per 3, sama-sama bagi 3. Diperoleh x sama dengan 5. Jadi di sini nilai x-nya adalah 5. Nah, seperti itu caranya mencari. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kelima.
Soalnya seperti ini, pada fungsi f memetakan x ke 4x kurang 8, diketahui fa sama dengan 12. Nah, sekarang tentukanlah rumus fungsinya, kemudian nilai a. Oke, kita ke rumus fungsi dulu ya. Rumus fungsinya menjadi fx sama dengan, ini ditulis ulang, 4x kurang 8. Nah, selesai seperti itu. Nah, sekarang kita mencari nilai a. Bagaimana caranya mencari nilai a? Kita memiliki rumus fungsi seperti ini. Oke, kita tulis ulang ya. Kita ganti warna dulu. Fx-nya sama dengan 4x kurang 8. Kemudian kita punya fa. Fa sama dengan 12. Nah, sekarang kita akan membuat fa lagi. Fa lagi dengan mengganti ini. Ganti x-nya dengan a. Jadi di sini menjadi 4a. 4a kurang 8. Karena di sini x-nya diganti dengan a, ini x-nya juga ganti dengan a, menjadi 4a kurang 8. Nah, sekarang kita memiliki dua fa. Fa ini dan fa ini. Nah, artinya kita bisa membuat bentuk bahwa 4a kurang 8 ini sama dengan 12. Seperti tadi ya. Kita bisa tulis 4a kurang 8 sama dengan 12. Nah, sekarang kita mencari a. 4a sama dengan 12, ini menjadi tambah 8. 4a sama dengan 20. Jadi a sama dengan 20 per 4. A sama dengan 5. Nah, kita dapat a sama dengan 5. Nah, seperti itu ya caranya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ke-6. Bagaimana contoh soal yang ke-6? Nah, fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 5x. Nah, di sini ada fungsi kuadrat lagi, tapi kita mencari bayangan ya. Nilai f4 kurang f negatif 2 adalah, kalian bisa mencari langsung nilai ini langsung ke rumusnya ya, f4 kurang f negatif 2 sama dengan, kemudian substitusi satu per satu, atau dengan satu per satu. Mencari f4 dulu, kemudian mencari f negatif 2, baru dikurangkan. Nah, sekarang kita akan mencarinya dengan satu per satu, mulai dari f4 ya. Pertama, fx-nya diketahui x kuadrat kurang 5x. Jadi, f4 sama dengan, kita ganti x dengan 4. 4 kuadrat kurang 5 kali 4. Sama dengan 16 kurang 20. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, bagaimana dengan f negatif 2? Jadi kita ganti x dengan negatif 2. Negatif 2 kuadrat kurang 5 kali negatif 2. Hasilnya adalah di sini 4 kurang, ini menjadi negatif 10. Hasilnya adalah 14. Nah, selanjutnya baru kita kurangkan sekarang. F4 kurang F negatif 2. F4 kurang F negatif 2. Sama dengan F4 kita peroleh negatif 4. Negatif 4 kurang, kemudian F negatif 2 kita peroleh 14. Kurang 14. Hasilnya adalah negatif 18. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang nomor 7. Fungsi H. Nah, tidak hanya ada fungsi F saja ya. Bisa fungsi H, atau kemungkinan juga fungsi G, seperti itu. Fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan Px tambah Q. Jika H4 sama dengan 5 dan H negatif 2 sama dengan negatif 7, maka tentukanlah nilai P, nilai Q, kemudian rumus fungsi Hx dan H10. Nah, biasanya langsung ditanyakan rumus fungsi Hx ya. Namun, kita bisa menentukan rumus fungsi Hx jika nilai P dan nilai Q sudah diketahui. Cara mencari nilai P dan nilai Q, kalian bisa menggunakannya dengan cara SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Adakah yang sudah bisa dengan SPLDV? Jika sudah, silakan digunakan cara itu ya. Namun jika belum,
Nah, tidak masalah karena SPLDV memang belum kalian peroleh materinya. Dan sekarang kita akan menggunakan cara yang lain ya. Caranya adalah kita cari P dengan cara seperti ini ya. Yang A ya. P sama dengan yang diketahui adalah H4. Jadi kita tulis di sini H4. Kurang yang ini. H negatif 2 per bilangan berapa di sini ditulis ulang 4 kurang juga ya, ini kurang. Kemudian di sini negatif 2. Ingat negatifnya jangan ditinggal ya kalau ada tanda negatif. Nah, selanjutnya H4 nilainya 5. Di sini 5 kurang H negatif 2 nilainya negatif 7. Jadi di sini negatif 7. Per ini menjadi 4 tambah 2. Hasilnya 5 tambah 7 per 6. 5 tambah 7, 12 per 6. Sama dengan 2 ya. Jadi kita peroleh P sama dengan 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita mencari Q. Q kita cari dengan, nah kita boleh ambil H4 atau H negatif 2. Di sini saya ambil H4-nya ya. Nah, kita punya rumus fungsi ini. Hx sama dengan Px tambah Q. Kemudian H4. Nah, sekarang kita ganti X-nya dengan 4. Kemudian ganti P-nya dengan 2. P-nya 2 ya, berarti di sini 2. X-nya 4. Kita ganti dengan 4. Tambah Q-nya ya, kita akan cari Q. Sama dengan H4 ini nilainya 5. Boleh kita tulis di sini lagi, 5. Jadi kita dapat 2 kali 4 tambah Q sama dengan 5. Hasilnya 2 kali 4 di sini 8 tambah Q sama dengan 5. Sehingga Q sama dengan 5 kurang 8. Q sama dengan negatif 3. Nah, kita peroleh Q negatif 3. P-nya adalah 2, kemudian Q-nya negatif 3. Nah, sekarang kita bisa mencari fungsi Hx-nya bagaimana. Nah, kita buat di sini ya. Fungsi Hx-nya, Hx sama dengan P-nya kita ganti 2, ini menjadi 2x tambah Q-nya kita ganti negatif 3, tambah negatif 3. Atau Hx sama dengan 2x kurang 3. Nah, seperti itu jadinya rumus fungsi Hx. Nah, masih lagi satu, kita mencari H10. Nah, karena Hx sudah diketahui, yang D ya, Hx-nya adalah 2x kurang 3. Maka kita bisa mencari H10 dengan mengganti x-nya dengan 10. Jadi di sini 2 kali 10 kurang 3. Hasilnya adalah 20 kurang 3. Jadi H10 adalah 17. Nah, selesai. Nah, seperti itu contoh soal yang sudah kita bahas. Untuk soal yang lain, silahkan kalian bisa mencoba soal-soal yang ada di buku paket atau sumber lainnya, atau bisa juga kalian melihat video pembelajaran lainnya di YouTube ya. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Selamat belajar, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman kalian untuk membantu mereka dalam pembelajaran khususnya tentang notasi dan nilai fungsi. Terima kasih.